Kamu lagi jalan di sebuah kota, kelihatannya normal, ada rumah, ada gereja, ada jalan raya, tapi ada yang aneh, jalan aspal yang kamu injak itu hangat. Bukan hangat karena matahari, tapi hangat seperti kamu berdiri di atas oven. Lalu kamu lihat nih, di celah-celah trotoar ada asap tipis yang keluar. Baunya seperti api kembang busuk. Bau belerang, kamu bukan lagi di neraka, kamu lagi ada di Centralia, Pennsylvania, Amerika Serikat. Sebuah kota yang terbakar dari bawah tanah. Bukan baru kemarin, api itu sudah menyala di bawah kaki warga sejak tahun 1962, dan api itu masih menyala sampai detik ini. Ini bukan kutukan, ini fenomena alam. Ya betul, fenomena alam tentang kecelakaan paling bodoh yang menciptakan bencana paling lambat dalam sejarah. Centralia dulunya adalah kota tambang batu bara yang makmur. Di bawah seluruh penjuru kota, tanahnya tuh berlubang-lubang seperti keju Swiss, penuh dengan terowongan-terowongan. Tambang batu bara yang saling terhubung, beberapa aktif, beberapa sudah ditinggalkan puluhan tahun. Lalu di bulan Mei 1962, warga kota punya masalah kecil, yaitu apa? Sampah. Mereka punya lubang tempat pembuangan sampah atau TPA yang sudah penuh. Lokasinya di mana? Tepat di sebelah lubang bekas tambang batu bara tua. Nah, jadi gini, pemerintah kota memutuskan untuk membersihkan sampah itu sebelum hari libur Memorial Day. Cara mereka membersihkan gimana? Sudah, bakar saja sampahnya. Mereka menyewa 5 petugas pemadam kebakaran, sukarela nih. Nah, petugas itu datang, menyiram bensin ke tumpukan sampah, dan menyalakan api. Mereka membiarkannya terbakar sebentar. Lalu mereka menyiramnya dengan air. Api di permukaan padam. Oke, beres. Pikir mereka ya. Mereka salah besar. Api itu tidak benar-benar padam. Bara apinya tanpa ada yang tahu menjalar turun melalui lubang di dasar TPA itu, atau tempat pembuangan akhir ya, dan menyentuh urat batu bara yang kering kerontang di bawah tanah. Api itu masuk ke dalam labirin tambang tua. Selama beberapa minggu, tidak ada yang tahu nih. Lalu ada warga nih ngeluh kan, kok bau aneh ya di ruang bawah tanah, kenapa rumah saya panas sekali gitu. Kan curiga lah kan. Pemerintah kota datang dan mengecek. Mereka menyadari, what's going on? What happened? Apa yang terjadi? Tenang, ini api kecil, kita bisa atasi. Upaya pemadaman pertama, mereka menggali area itu dan menyiramnya dengan air. Api di satu titik padam, tapi api itu sudah menjalar ke lorong lain. Jadi apa? Gagal. Upaya pemerintahan untuk memadamkan kedua yaitu tahun 1963. Mereka mencoba memutus api. Mereka menggali parit raksasa di sekeliling api. Parit raksasa. Berharap api itu kehabisan makanan, tapi mereka salah perhitungan. Api itu bergerak lebih cepat dari perkiraan mereka dan sudah melewati batas galian. Hasilnya apa? Gagal. Oke? Jadi, upaya pemadaman ketiga, ini yang ketiga, tahun 1969 sampai 1970-an. Mereka mencoba membanjiri tambang itu dengan jutaan liter air. Banyak itu liter air tuh, jutaan lagi. Tapi labirin tambang itu terlalu besar. Airnya menguap sebelum bisa memadamkan inti api. Hasilnya apa lagi? Ya, gagal. Oke. Jadi selama 20 tahun, warga Centralia hidup berdampingan dengan api. Mereka tuh berdampingan dengan api neraka di bawah kaki mereka. Mereka sudah terbiasa dengan asap yang keluar dari halaman belakang gitu, rumah mereka. Sampai di tahun 1979, seorang pemilik pom bensin lokal, yaitu John Coddington, penasaran, kenapa sih bensin di tangki bawah tanahnya cepat habis? Terus dia tuh cek suhu bensinnya, termometernya tuh nunjukin 78 derajat Celcius, air mendidih itu 100 derajat Celcius. Bensin itu nyaris meledak dan melenyapkan satu blok. Boom! Jadi di tahun 1981,
1981, peristiwa yang akhirnya menutup nasib kota ini terjadi. Seorang anak laki-laki berusia 2 tahun, Todd Domboski, sedang bermain di halaman belakang rumah neneknya. Tiba-tiba nih, tanah di bawah kakinya amblas, bruk. Ya, sebuah lubang pembuangan panas atau sinkhole, gitu kan, selebar 1,2 meter dan sedalam 45 meter, terbuka begitu saja. Asap belerang panas menyembur keluar. Todd berpegangan pada akar pohon, berteriak sebelum akhirnya ditarik keluar oleh sepupunya. Dia nyaris ditelan oleh api di bawah tanahnya. Nah, kejadian ini tuh akhirnya membuat pemerintah pusat turun tangan. Bahkan para insinyur datang. Mereka mengebor lubang-lubang tes di seluruh kota dan mereka membawa kabar yang mengerikan. Jadi gini katanya, api ini tidak bisa dipadamkan. Area yang terbakar sudah ratusan hektar. Api ini memiliki cukup bahan bakar, yaitu batu bara, untuk terus menyala selama 250 tahun lagi. Itu sangat lama sekali. Bahkan itu bisa ganti generasi gitu. Ancaman terbesarnya bukanlah panas, bukan juga jalanan yang amblas. Ancaman terbesarnya adalah sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang sama persis seperti di Kalachi. Itu yang cerita kemarin. Asap yang keluar dari tanah itu bukan cuma uap air, itu adalah karbon monoksida CO yang mematikan, gas yang tidak berbau, tidak berwarna, yang meracuni warga pelan-pelan di dalam rumah mereka sendiri. Banyak warga yang pingsan tanpa sebab. Jadi di tahun 1984, Kongres Amerika Serikat menyerah. Mereka mengeluarkan dana 42 juta dolar, bukan untuk memadamkan api, tapi untuk membeli seluruh isi kota. Mereka tuh nawarin uang gitu kepada setiap warga, yuk pindah yuk, aku kasih uang nih gitu, dan merelakan rumah mereka gitu. Hampir semua orang setuju. Ya siapa yang nggak mau setuju gitu kan, panas gitu. Satu persatu rumah dikosongkan, lalu dirobohkan oleh bulldozer. Di tahun 1992, pemerintah secara resmi menghapus kode pos Centralia dari peta. Secara hukum, kota ini tuh udah nggak ada lagi gitu. Hari ini, Centralia adalah kota hantu. Jalanan aspalnya retak dan bergelombang, didorong oleh panas dari bawah. Asap masih mengepul dari lubang-lubang tanah. Peringatan, bahaya gas beracun ada di mana-mana. Hanya ada satu jalan raya yang tersisa, yang dikenal sebagai Graffiti Highway, karena sudah ditutup dan kini penuh dengan coretan. Dan yang paling gila nih, per sensus tahun 2020 masih ada 5 orang. Ngapain coba, ayolah pindah gitu, yang menolak pindah dan masih tinggal di sana. Di tengah-tengah kota hantu yang berasap itu, api yang dinyalakan oleh 5 petugas damkar dari setumpuk sampah 60 tahun lalu telah menciptakan bencana ekologi yang akan bertahan lebih lama dari kita semua.